diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Itu kuncinya. Jadi semua apa yang kita lakukan merumuskan visi itu harus berpihak kepada murid. Kemudian diskusi hari ini merupakan bagian dari proses pembelajaran GP ini memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah kita untuk murid dan sesama rekan sejawat yang ada di sini. Meskipun menjadi bagian dari proses pembelajaran GP, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak Ibu sekarang ini bertugas, sehingga kami mengharapkan semua pihak dapat terlibat aktif dalam kita berproses hari ini. Kemudian jika dibutuhkan PP dapat membantu GP, kita sama-sama mendiskusikannya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada kalimat atau kata atau pendapat yang salah, semuanya pasti benar. Semuanya kita mulai berpikir semuanya untuk murid. Sekarang kita mendengarkan diskusi kita bersama, apa kata-kata yang pas. Nanti dari Pak Roni dulu saya bertanya, kemudian kita semua bisa menjawab. Kita memimpikan murid yang bagaimana ya sebenarnya kita impikan di dalam benak kita. Maunya kita memimpikan murid yang seperti apa? Dari Pak Roni dulu. Maunya mimpi Pak Roni itu murid yang seperti apa? Melawangkah, melempar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan dengan hasil pendidikan atau pembelajaran yang telah saya lakukan dari modul 1.1 sampai modul 1.4 yang berjalan sampai saat ini, yang saya inginkan dari apa yang didapat oleh murid atau yang saya mimpikan murid kedepannya itu seperti apa. Yang pertama yang saya inginkan itu murid aktif, kreatif, mandiri, serta memiliki sopan santun dan akhlak yang baik. Itu yang kami harapkan, karena dewasa saat ini banyak sekali warga atau orang yang cerdas tetapi tidak memiliki sopan santun dan akhlak. Yang itu yang kami harapkan. Terima kasih Pak Roni. Pertanyaan pertama sudah dijawab. Gimana rekan-rekan yang lain? Ada ide? Di sini dimintanya siswa yang aktif, kreatif, mandiri, gitu. Semuanya menyeluruh sudah sebenarnya. Sopan santun yang baik. Ada ide yang lain? Bisa menambahkan? Kita menambahkan bahwa murid ini kita harapkan menjadi anak yang beriman dan berakhlak mulia. Yang lain? Ada pendapat? Kita memimpikan murid yang seperti apa? Kita berangkat dari rumah sudah, saya ini mulai mereka pelajaran guru kelas ya. Semua mata pelajaran kita dari nanti. Saya kalau di IPA saya memimpikan murid ini bisa perkalian 10 misalnya, perkalian 9 gitu cita-cita itu. Apa yang ada di benak ibu bapak dari rumah berangkat kira-kira? Memimpikan murid yang memiliki kecerdasan yang tinggi, Pak. Kecerdasan yang tinggi. Oke, kecerdasan yang tinggi. Oke, sip. Ada lagi? Memimpikan murid agar dapat berguna di masyarakat, di lingkungan mereka. Oke, ada lagi? Mungkin kayaknya saya bilang ya, kayaknya apa yang dimasuki Pak Roni ini kan kata-kata yang aktif sudah, seperti aktif
kalimat-kalimat kata kerja yang sudah mereka lakukan dari hasil pembelajaran kita, termasuk juga tadi kecerdasan yang tinggi. Jadi kalau dia kecerdasannya tinggi, ada juga kreatifnya, berarti anak itu kan kreatif ya. Jadi kata-kata yang tadi setuju kan ibu bapak yang disampaikan Roni tadi? Setuju ya. Nah itu kalimat kata kerja yang harus dilakukan dalam memimpikan anak-anaknya seperti itu. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, kita percaya bahwa murid adalah apa? Mungkin Anak yang bisa dididik, oh ya, anak yang bisa dididik, anak Peserta. yang mempunyai peserta didik lain. kita percaya bahwa peserta bahwa murid itu adalah apa? Anak yang bisa dididik, nah ya, bagus. Lagi kenapa? Bisa dibimbing. Bisa dididik, Dididik. dibimbing ini masuk kepada dituntun ya Pak. Apalagi Bisa menerima materi. bisa menjadi oke. Kalau saya di sini, kita percaya bahwa murid itu adalah yang pertama titipan Tuhan atau titipan bangsa Indonesia kepada kita, yang perlu kita tuntun untuk menumbuhkan kodrat alam dan kodrat zamannya Pak. Nah, jadi setiap orang tua yang menitipkan anaknya di sini pasti mereka punya cita-cita, punya keinginan. Kalau dia nggak mau menitipkan, saya kasih pelajaran di rumah aja, nggak mau saya ngasih menaruh anak saya atau menitipkan anak saya di sekolah ini, karena mereka punya tujuannya adalah apa? Untuk tadi bisa dibimbing, bisa dituntun, bisa dididik, dan tujuan mulianya adalah sama seperti anak kita sendiri. Saya punya cerita bahwa seorang guru yang mengajar di SMA bercerita bahwa anaknya itu mengumpulkan tugas karena tidak sempurna langsung dirobek di depannya, di depan anaknya. Ibu bapak punya gambaran apa yang terjadi dengan anak itu. Itu salah, hasil pekerjaan dirobek di depan orang banyak. Apa perasaan kita yang sebagai orang tua menitipkan anaknya di situ? Perasaan kita seperti apa kira-kira? Kecewa. Sakit hati. Sakit hati itu baru ke anaknya, pasti anaknya nggak mau cerita ke orang tuanya. Ini pekerjaan saya sudah dianggap ini, kalau saya cerita pasti pantat saya nanti dipukul juga oleh orang tua. Nah itu yang terjadi dengan kita sekarang. Jadi sampai perguruan tinggi mereka diperlakukan seperti itu. Apa salahnya kalau kita mengucap wah hebat pekerjaan, tapi ada kurangnya sedikit, coba diperbaiki di sini. Nah itu apa bedanya tadi yang seperti tadi yang pertama dirobek dengan kata-kata kita yang tadi? Apa bedanya? Perbedaannya itu Pak, kalau yang hal yang dilakukan dewan guru yang pertama itu sifatnya menghukum. Menghukum itu bisa menjatuhkan mental siswa. Tetapi kalau yang kedua itu adalah sifat atau posisi kontrol sebagai teman kepada siswa. Akhirnya siswa yang tadinya itu salah bisa memperbaiki kesalahannya untuk lebih baik lagi. Ada pendapat lain? Dan kedua contoh itu tadi, mau nggak anak kita titip di sekolah diperlakukan guru yang seperti itu, guru tadi ya? Iya jelas tidak mau. Kita berharap gitu. Anak kita kalau tahu, saya mencari di rumah aja. Kalau pendapat kita pribadi, itu rasanya jongkol ya, sakit hati. jelas tidak Pak. Iya. Kalau di depan umum, di depan orang lain lah
anak itu akan bertambah berarti saya dihargai, Iya. diberi semangat. Nah itu apa yang perlu jadi ada posisinya, posisi teman nanti sampai ke jenjang yang paling tinggi adalah Manajer. posisi manajer. Itu nanti kalau ibu bapak ikuti pembelajaran di nanti di BMM itu ada di BMM kalau kita mengikuti semuanya. Semuanya harus berpihak. Tujuan utamanya apa kalau Berpihak kepada murid, berhamba pada murid. menghamba itu bukan berarti kita maaf ya menyembah mereka enggak sama sekali. Menghamba itu mengerti kebutuhan mereka. Kadang-kadang anak pada suatu saat dia tidak ceria datang ke sekolah. Kenapa ini mukanya murung? Padahal orangnya ceria setiap hari. Kadang-kadang kita biar aja itu mungkin urusan dia. Nah siapa tahu kita tidak mengerti apa yang terjadi di rumah. Nah kenapa kamu hari ini? Nah itu kan empati seperti itu. Kadang kita kelupaan. Nah itu pertanyaan kedua. Oke, yang ketiga, di sekolah kita di sekolah ya, kita mengutamakan apa? Ayo. Kalau kita di sekolah sini ini mengutamakan tentang kekeluargaan dan saling menghargai, seluruh warga sekolah. Yang lain. Mengutamakan kedisiplinan, Pak. Nah itu kan akhirnya muncul ide-ide namanya kita manusia itu tidak luput dari yang punya yang tidak punya salah itu cuma Tuhan kan di apa yang kita lakukan. Ini semuanya kalau kita sudah muncul dari akronim yang pertama merdeka akronim mulai dari ucapan, Mulai dari diri sendiri. seperti yang sampaikan ibu tadi, ucapan itu adalah doa kita. Disiplin memang sulit kita melakukannya, tapi mengucapkannya mudah sekali. Disiplin mudah kita untuk, tapi mengatakannya sulit. Nah itu yang luar biasa dari pembelajaran PGP ini. Di sekolah kita mengutamakan kekeluargaan ini. Ada yang punya pendapat kekeluargaan ini apa maksudnya? Bersama dengan guru. Iya, bersama dengan guru. Keluarga itu saling mengerti Pak posisi satu dengan yang lain, dan timbal balik bagaimana kita memposisikan kalau ada permasalahan kita mau ngasih masukan dan sebaliknya kita menerima masukan dari rekan-rekan yang lain. Kalau menurut kita untuk kekeluargaan ini kita tidak membedakan antara yang lebih muda dan yang lebih tua. Jadi kita saling menghargai, saling memahami, dan saling komunikasi yang baik. Ada lagi tempatnya kekeluargaan. Mempererat hubungan antara guru dan siswa. Iya, nah itu tujuan utamanya memang harus ada kata-kata murid ya. Jadi kalau kita sudah chemistry-nya dapat di kantor, nggak ada perselisihan, pertentangan, jadi akhirnya tertular ke anak didik kita. Jadi kita bisa menyampaikan apa yang kita sampaikan ke anak-anak itu tidak dengan masalah kita habis beras di rumah nggak kita bawa di depan kelas. Kita ada masalah dengan keluarga di rumah nggak kita bawa di sekolah gitu. Oke. Jadi Pak Rudi, kesimpulannya adalah di sekolah kita mengutamakan kekeluargaan. Jadi kesimpulannya di sekolah ini kita mengutamakan yaitu kekeluargaan dengan seluruh warga sekolah, saling menghormati dengan tujuan pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa. Oke. Murid di sekolah kita sadar betul
betul bahwa mereka anak yang siswa yang bisa dibimbing. bisa dibimbing. Yang lain, murid di sekolah kita sadar betul bahwa Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka adalah murid yang masih belum tumbuh kodrat alam atau kodrat zamannya, dan sangat sadar betul mereka ingin dibimbing atau kita tuntun agar bisa mereka menumbuhkan kodrat alam dan kodrat zamannya, dan mereka sadar betul bahwa mereka ingin berguna di masyarakat. kalau kita ilustrasikan, kita pernah mendengar bahwa anak itu seperti kertas kosong ya. Padahal di diri mereka itu sudah ada goresan-goresan, tapi kita belum mempertegasnya. Memperjelasnya. Jadi mereka memang bukan kertas kosong sebenarnya, mereka itu sudah ada pendidikan dari rumah, kemudian ada bawaan pribadinya. Nah, kita cuma mencari apa yang menjadi potensi diri anak itu. Misalnya mereka pintar menggambar, pintar menyanyi, kemudian pintar berkomunikasi. Nah, kita cuma mempertegasnya. Jangan merubah mereka yang sebenarnya mereka padi, kita mengubah mereka jadi jagung. Itu tugas kita adalah mempertegas mereka adalah padi. Nggak boleh kita memaksa anak yang misalnya saya tidak suka sepak bola, saya nggak suka, saya suka menggambar. Nah, itu jangan kita inginkan, jangan dipaksakan. Jadi mereka harus dia melaksanakan apa yang dia inginkan dengan bimbingan, dengan tadi yang disampaikan bahwa mereka belum mempertegas kodratnya. Kita tugasnya mempertegas Kodrat alamnya. Itu tugas ibu adalah memperjelas seperti apa yang disampaikan itu tadi, goresan-goresan yang ada. Kemudian kita masuk ke pertanyaan kelima. Kita sebagai warga sekolah yakin untuk apa? Yakin untuk menumbuhkan itu tadi kodrat alam dan kodrat zaman siswa, karena memang mereka adalah titipan bangsa bagi kita, dan kita yakin dapat menuntun siswa di dalam menggapai masa depan yang lebih baik. Ada pendapat lain? Kita warga sekolah yakin untuk apa? Mendidik dan mencerdaskan siswa guna untuk menuju masa depan yang lebih baik. Jadi kita sebagai warga sekolah yakin untuk menumbuhkan kodrat diri anak itu, tidak mempertegas. Jadi tidak ada lagi kita memaksakan kehendak kita untuk mereka. Kalau mereka menyanyi cuma hafal sampai satu bait saja, kita harus kita apresiasi. Jangan kita bilang selalu salah. Apresiasi, kasih mereka apresiasi. Nah, kemudian yang terakhir, pertanyaannya, kita dan warga sekolah di sekolah ini paham bahwa Ya, kita dan warga di sekolah ini paham betul bahwa pola pikir siswa itu dipengaruhi oleh keadaan perekonomian orang tua, Pak. Nah, dan juga dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Dan kami paham betul bahwasanya di daerah kami ini kesulitan sinyal dan juga ketiadaan listrik, sehingga proses pembelajaran itu hanya mengutamakan lingkungan sekolah.
kebutuhan dasar kebutuhan dasar. mereka mau apa sekolah, kemudian mereka mau tujuannya adalah selamat dan bahagia kan, kita belajar itu. Tujuan kita belajar itu adalah semangat, selamat dan bahagia. Walaupun kita selamat, tapi kita tidak punya kebahagiaan. Walaupun kita bahagia, tapi kita maaf nggak sampai di situ. Nah, itu adalah membuat mereka jadi selamat dan bahagia. Oke, terima kasih dalam memandu ini, merumuskan kalimat tumpang tadi. Kita semua bisa berperan, dan terima kasih. Ambil kata-kata sederhana yang Ibu Bapak kasih ke diskusi kita hari ini, luar biasa. Jadi jangan menganggap bahwa apa yang saya sampaikan terlalu sedikit untuk diskusi. Enggak, semua kalimat kata-kata yang Ibu Bapak sampaikan itu menguatkan. Jadi kita dengarkan setelah kalimat tumpang yang kita selesaikan tadi, kira-kira visi misi paruh ini yang sudah didapat dari hasil diskusi kita ini apa yang bisa kita sampaikan ke warga sekolah, terutama ibu bapak guru yang ada di sini. Nah, ya di sini setelah saya mengikuti pendidikan CGP angkatan 10 ini, perlu rasanya kita bermusyawarah di sini seluruh dewan guru yang ada di SD 1 Mangkuan 2 ini untuk membahas kembali visi sekolah, yang mana dengan adanya alur bagja ini, visi sekolah kalau disetujui oleh dewan guru dengan niatan visi itu berpihak kepada murid. Jadi visi yang saya rumuskan di sini adalah mewujudkan murid yang beriman, cerdas, dan berkarakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu yang kami rumuskan. Bagaimana menurut Ibu, atau visi misi ini kurang tepat, atau perlu dirubah, atau perlu ditambah, atau sudah tepat untuk sekolah kita? Mewujudkan murid yang beriman, cerdas, dan berkarakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke. Nah, itu yang disampaikan Pak Romi tadi, mewujudkan murid yang beriman, cerdas, berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 5 ya. Ada 5. Nah, itu sudah menggambarkan ada berimannya, ada cerdasnya, Berkarakter termasuk mandiri di situnya. Gimana Ibu Bapak, setuju nggak dengan ini? Setuju ya. Nah, beriman itu sudah disampaikan tadi di pertanyaan pertama. Kita memimpikan murid yang bagaimana tadi? Ya, beriman, takwa, itu sudah masuk. Kemudian dia cerdas, gitu, memimpikan murid itu. Kemudian punya karakter, gitu. Jangan kita mematahkan karakternya. Dia suka bola, kita patahkan, kita kasih pencak silat, misalnya kita paksakan karena gurunya hebat pencak silat, dipaksakan mereka semua. Dan karakternya kita tebalkan. Jadi profil pelajar di sini kalau saya mau kasih saran, jadi kita tebalkan yang mana yang potensi yang luar biasa yang ada di sekolah ini. Misalnya mereka suka ikut O2SN, banyak mendapatkan predikat di situ, misalnya di bidang olahraga, kita tebalkan di situ. Jadi di profil pelajar beriman, misalnya mereka ikut kemarin itu O2SN sama LS. Nah 2S. ya, apa-apa dia itu yang diloloskan
Kalau yang di FLS 2N itu untuk siswa kami yang ikut ke Muara TV kemarin lomba menggambar, karena memang kedua siswa itu memiliki potensi yang baik di menggambar itu, Pak. Ini sudah kita kasih di sini yang cerdas, yang berkarakter, Oke. itu sudah ada masuk. Nah itu kita pertahankan, kita tebalkan gitu. Jadi ada 3 tujuan kita di sini: beriman, cerdas, berkarakter. Itu kita tebalkan gitu. Nanti dari semua yang ada kita rumuskan hari ini, 3 itu yang kita tebalkan. Wujudkan bersama-sama. Kalau cerdas, kalau beriman itu sudah kita lakukan sebenarnya. Kita berdoa sebelum Belajar. dan kita berdoa setelah Selesai selesai belajar. pembelajaran. Itu sudah beriman juga. Kemudian ada kegiatan keagamaan setiap hari, apa kita inikan ya, di setiap agama. Kemudian cerdasnya mengikuti apa F2FS tadi ya. Itu mengikuti itu. Kemudian berkarakter tadi kita tebalkan karakter mana yang itu perlu pertahankan. Oke. Kemudian dari kalimat rumpang tadi Pak Roni sudah menyimpulkannya berdasarkan diskusi kita menjadi sebuah visi dan misi. Itu nanti biar semua orang tahu apa yang kita lakukan, Pak Roni. Biar orang semua warga sekolah tahu apa yang harus kita lakukan. Kita mensosialisasikan kepada siswa, kepada murid, baik secara daring maupun secara luring, baik melalui media sosial. Contohnya kita sosialisasikan kepada murid dan juga kepada wali murid. Nah itu yang utama, kepada wali murid. Kepada wali murid, karena juga di samping kita melaksanakan pembelajaran yang berkarakter dan menyenangkan ini, kita juga perlu sekali berkolaborasi, Pak. Berkolaborasi dengan warga sekolah, taman sejawat maupun dengan wali murid yang berkompeten di bidangnya. Jadi sudah paham tetap untuk kita semua tadi sisi sekolahnya yang dulu kita selaraskan ya. Sekarang kita samakan di sini. Kemudian adakah yang ingin disesuaikan, ditambahkan nanti? Sudah cukup ya. Kemudian nanti boleh tahun depan kita kalau sudah karakter berimannya sudah kuat, kita ambil lagi dari kelima yang mana yang kita kuatkan gitu. Untuk tahun depan boleh kita enggak harus kita tetap itu aja enggak bisa. Kalau sudah berimannya sudah ini, harus kita cari yang lain lagi untuk bisa dikuatkan. Kemudian bagaimana kita merincikan sikap dan perilaku murid dari kira-kira kalau kita sudah menerapkan visi itu, apa yang kita bisa dapatkan dari perilaku murid nanti. Visi itu tadi baik beriman, kita mencita-citakannya menjadi orang yang beriman, cerdas, dan berkarakter itu. Merincikan sikap murid yang bagaimana? Merincikan sikap murid yang memiliki pola pikir yang positif dan juga memiliki tingkah laku yang baik, Pak, di masyarakat secara nyata. Demikian juga warga sekolah yang lain barunya, terutama guru-gurunya. Yang pertama tadi warga sekolah yang kita yang berdiskusi hari ini bisa merincikan sikap-sikap. Oh ini sudah tercapai, ini sudah tercapai itu. Sudah. Kemudian contoh yang sederhananya adalah guru seperti yang disampaikan tadi, disiplin. Guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak,
misian apa yang jadi misi kita tadi. Guru apa tadi? Guru apa? Hadir tepat waktu, kemudian di dalam proses pembelajaran itu menyenangkan, ramah ramah, kepada anak. Kemudian orang tua juga harus kita sampaikan, orang tua yang mendampingi anaknya belajar tidak kecewa dia menunjukkan anak sekarang itu sangat wajib dan orang tua. Kemudian yang berikutnya, murid yang disiplin, sopan terhadap gurunya, itu menjadi kebanggaan bagi kita. Banyak saya rasa murid-murid ibu bapak yang ada di sini yang sudah sukses. Tentunya kalau ibu yang senior ini pasti sudah melihat anak-anak didiknya pernah yang dididiknya pernah di sini jadi kades, jadi polisi, jadi tentara. Saya yakin seperti itu. Nanti mereka akan selalu mengingat sampai mereka sukses nanti. Oh, ibu ini yang dulu mengajar saya. Kalau kita mengajarnya dari, misal saya dari 2004, 100 yang lulus ribuan kan sekarang, tidak bisa kita mengingatnya. Mereka akan mengingat, oh bapak ini mengajarkan saya dulu, memberikan saya pelajaran. Nah, itu enggak ditanam di dalam hatinya, ada satu kebanggaan. Orang tua juga merasa bangga anaknya yang dititipkan di sini. Nah, itu. Nanti dari Pak Roni, seperti PDP ini baru 3 bulan ya Pak Roni ya, masih 3 bulan ya berjalan lagi ke depan. Jadi Pak Roni perlu memastikan hasil diskusi ini tercatat dengan baik. Jadi tidak perlu besar-besar spanduknya, bikin bisa ditempel terus sederhana, boleh ditaruh di kelas-kelas di print sederhana itu. Belum kita bikin yang bagusnya, setelah kita diskusi hari ini kita bikin sederhana, ini visi misi kita. Kemudian kalau ibu bapak masuk ke kelas nanti, apa yang sudah lakukan pertama kali ada kesepakatan kelas atau kontrak belajar kepada siswa. Jadi yang kami harapkan setelah kita mengikuti pendidikan guru penggerak ini, yang kami harapkan gaya-gaya lama pembelajaran itu sedikit demi sedikit dirubah, Pak. Yang mana selama ini kita berfokus kepada kurikulum harus tuntas di dalam 1 semester, tetapi kita tidak mengetahui apakah siswa itu berminat, mampu terhadap kurikulum yang kita ajarkan. Nah, untuk kebelakangnya kita harus melaksanakan atau melakukan kontrak belajar atau kesepakatan kelas kepada siswa. Jadi apa yang diinginkan, pembelajaran seperti apa yang diinginkan siswa, dan pelajaran seperti apa yang diinginkan siswa, sehingga nanti pembelajaran tersebut bisa diserap oleh siswa dan siswa bisa dengan senang menerima pelajaran itu, Pak. Contoh sederhananya yang lebih real seandainya matematika. Nah, matematika itu memang pelajaran ilmu pasti, akan tetapi semua siswa itu takut untuk belajar karena perkalian. Akan tetapi kalau kita siasatin, kita kesepakatan dengan siswa, ini pembelajaran seperti apa anak? Nah, siswa dengan cerdas cermat, Pak, dengan cerdas cermat, Bu. Akhirnya kita kasih cerdas cermat pembelajaran matematika. Akhirnya siswa senang dengan pembelajarannya dan siswa juga senang menerima pelajaran karena dengan cerdas cermat atau dengan bermain. Kemudian ada masukan lagi dari ibu bapak, apa kesepakatan kelas yang paling sederhana yang kita buat, sudah kita lakukan sebenarnya, tapi kita lupa mengingatnya, Pak. Kesepakatan kelas yang paling sederhana pada saat anak masuk ke kelas, apa yang harus kita lakukan? Kesepakatan harus kita menyapa, ucapkan salam. Kemudian apa lagi untuk sederhana? Iya, benar, menyapa, ucapkan salam dan senyum. Iya, 3S itu sapa, Senyum, sapa, salam. Nah itu sudah kita lakukan, tapi lupa kita. Nah, salim sebelum masuk sekolah, sebelum pulang sekolah juga kita salim, sudah
lakukan. Contoh sederhananya lagi, seperti yang saya sampaikan ke Pak Roni. Kita melarang anak-anak kita masuk ke sekolah atau mau masuk ke kelas Menggunakan menggunakan sepatu. sepatu. Nah itu bikin kesepakatannya, dibikin bersama-sama itu. Ditulis tangan sederhana nggak apa-apa. Suruh anak-anak yang nulis. Ayo anak-anak kita sepakat untuk kelas ini kita harus apa? Biar ruangannya bersih kayak gini kan. Dengan hasil karya anak-anak kita tempel dengan rapi. Apa yang harus kita lakukan? Jangan terlambat bu. Nah, ibunya juga harus jangan terlambat. Ya. Kemudian nggak boleh membawa sepatu ke dalam kelas bu. Nah, ibunya juga nggak boleh membawa sepatu ke dalam kelas. Nah itu sudah jadi kesepakatan. Kita sepakati, yakinkan mereka bahwa kita sepakat dari dulu, dari diri kita dulu. Jangan kita mau ya sebagai contoh ada istilah guru kencing berdiri, anak kencing berlari. Ya, apa yang kita contohkan itu anak itu 2-3 kali bedanya dengan apa yang kita inginkan. Kita ngasih contoh yang salah pertama satu, mereka lebih dari satu nanti akhirnya. Karena iya seperti jadi sederhana itu kita buat, kita tempel. Nah dia nggak lepas sepatu harus apa ngapain dia setelah ini sudah melanggar kesepakatan kita ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Saya kasih dia. Jangan kita yang mengasih hukumannya dalam tanda kutip hukuman ya. Nah, saya buang sampah ke tempat yang dari tempat sampah kecil ke tempat pembuangan akhir bu. Dia memberikan jawabannya sendiri yang memecahkan permasalahan. Besok nggak boleh diulangi ya. Karena anak SD beda sekali bu dengan anak SMA. Kita perlakukan memang kita harus mengambil hatinya gitu. Gimana itu Bapak? Sulit kayaknya ada yang mau ikut lagi CGP? Ayo Ibu Bapak semangat. Sudah kita lakukan sebenarnya, tapi lupa kita dokumentasikan. Sudah kita lakukan. Kemudian inisiatif perubahan apa yang dapat kita lakukan setelah kita mendengar visi tadi? Pertama tadi sudah kita jawab tadi. Inisiatif perubahan apa yang kita harus lakukan? Tadi apa? Kita buat apa tadi? Anak-anak Kita inisiatif perubahan dari itu dulu ya. Tadi sederhana itu. Maka kita sudah dapat tadi yang disampaikan Pak Rodi di sini tadi adalah mewujudkan murid yang berilmu. Apa saja kolaborasi yang kita lakukan setelah kita mendapatkan visi misi ini? Yang pertama, kolaborasi yang dilakukan oleh saya IGP dengan guru yang lain itu Kak, di dalam proses pembelajaran itu kita berkolaborasi menggunakan lingkungan sekolah. Nah, menggunakan lingkungan sekolah, fasilitas lingkungan sekolah untuk membuat murid di dalam belajar itu bisa senang. Contohnya dengan cara kita bermain sodor. Nah, itu Kolaborasi dengan orang tua apa yang kita bisa lakukan? yang bisa kita lakukan. Kolaborasi dengan orang tua itu, orang tua kita undang ke sekolah yang berkompeten di bidangnya dan juga menjelaskan kepada siswa atau praktek langsung kepada siswa, seperti contohnya pelajaran IPA, perbedaan antara kayu A dengan kayu B. Itu wali murid yang berkompeten di bidangnya itu menjelaskan kepada siswa sambil bermain. Ayo cari anak-anak kelompok kayu ini. Nah, jadi anak-anak di samping bermain juga dapat ilmu pelajaran dari IPA tersebut. Terutama kita dapat ide dari orang tua, oh ini untuk tanaman sakit perut. Dapat mereka dari ini ternyata obat nih Pak, tanaman ini untuk mengobati sakit perut. Ini untuk yang orang yang keseleo, ini obatnya Pak. Suruh mereka mencatatnya, itu kolaborasi dengan orang tua. Kemudian apa saja langkah konkret yang akan kita lakukan merealisasikan itu perkasa perubahan ini tadi dengan orang tua ya, Dengan orang tua, dengan sekolah sudah, dengan
dengan masyarakat. Ya, dengan meningkatkan kreativitas siswa di dalam pembelajaran yang menyenangkan. Itu diskusi kita hari ini. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaannya. Jadi minta tolong Pak Roni menyimpulkan apa yang kita dapatkan hari ini Ya, secara singkat di sini alhamdulillah di dalam kita melaksanakan diskusi tentang pembelajaran yang menyenangkan atau Al-Hajjah ini telah kita sepakati. Yang pertama yaitu kita memimpikan murid itu aktif, kreatif, mandiri, serta memiliki akhlak yang baik, dan juga kita merumuskan sebuah visi sekolah yaitu mewujudkan murid yang beriman, cerdas, berkarakter, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dan kita sepakati untuk melaksanakan visi tersebut di tahun ini. Dan juga selanjutnya di dalam pembelajaran telah kita sepakati kita akan melaksanakan kontrak belajar kepada siswa, kesepakatan belajar kepada siswa, dan itu karena telah kita sepakati akan kita laksanakan di sini. Dan juga kita harus sering-sering lagi berkolaborasi baik dengan teman sejawat maupun dengan masyarakat di lingkungan